Tuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan banyak sekali nikmat. Yang paling utama adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa menghadiri acara pada pagi hari ini. Kita ucapkan syukur dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Perkenalkan, nama saya Saskia Syifa Salsabila, perwakilan dari 92. Di sini saya akan menyampaikan nasihat singkat yang bertema kejujuran. Salah satu tanda orang yang beriman adalah mempunyai sifat jujur. Jujur adalah sifat yang mulia, dan orang yang mempunyai sifat jujur oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Rawahu Muslim. Artinya, kalian menetaplah pada sifat jujur, karena jujur itu akan mendatangkan pada kebaikan, dan kebaikan itu akan mendatangkan pada surga. Teman-teman, jujur itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ih, kok yang jawab sedikit sih? Ada yang tahu nggak? Aku kasih tahu ya, jujur ini adalah berkata yang benar dan apa adanya, tidak berbohong, tidak menambahi ataupun mengurangi cerita. Ada sebuah kisah penuh hikmah di zaman kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu masalah kejujuran yang sangat patut untuk kita tiru. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang suka berjalan berkeliling desa di waktu malam. Seperti biasa, pada malam itu Khalifah Umar berjalan mengontrol keadaan uyah-uyahnya. Tiba-tiba beliau mendengar percakapan dari rumah seorang penjual susu, yaitu percakapan antara seorang ibu dan anak gadisnya. Ketika itu, sang ibu perintah pada sang anak gadis, "Ayo bangunlah dan campurkan susu itu dengan air." Anaknya pun menjawab, "Apakah ibu belum mendengar larangan dari Amirul Mukminin?" "Apa larangannya?" "Beliau melarang kita menjual susu yang dicampur dengan air." Ibunya pun menjawab, "Halah, jangan takut pada Umar, sungguh dia tidak melihatnya. Cepat campurkan susu itu dengan air." "Memang Umar tidak melihatnya, tapi Tuhannya Umar melihat kita," kata sang anak gadis. Khalifah Umar tertegun. Dialog ibu dan anak gadis tersebut begitu menyentuh hatinya. Dan di pagi harinya, beliau memerintahkan salah seorang putranya yang bernama Asim untuk meminang anak gadis tersebut. Setelah Asim menikah dengan anak gadis tersebut, lahirlah seorang anak yang bernama Ummu Asim, yang kemudian Ummu Asim dinikahi oleh Khalifah Abdul Aziz bin Marwan. Darinya lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian juga menjadi khalifah tersohor sepanjang masa, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Hikmah yang dapat kita ambil dari dialog tadi adalah bagaimana kejujuran bisa menghasilkan kenikmatan yang sangat pol dan luar biasa. Jika seseorang ingin sedikit bersabar, maka sesuatu yang terlepas darinya tersebut akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih mulia, hanya karena sifat jujurnya. Aku mau tanya sekali lagi nih, teman-teman, mau tidak hidupnya bahagia dunia dan akhirat? Kalau mau, aku akan berikan solusinya. Gampang kok, yaitu berbicara jujur apa adanya, di mana saja dan dengan siapa saja. Jujur ini bisa menyelamatkan kita dari sisanya Allah. Kalau kita lakukan kejujuran itu dengan berani, maka kejujuran itu akan menyelamatkan kita dan memuliakan kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kalian kepada Allah, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang jujur di mana saja dan kapan saja kita bisa tetap jujur, sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. The last one, I reminded about 5 sukses Ramadan. Yang pertama, sukses ibadah puasa Ramadannya. Yang kedua, sukses ibadah sholat tarawihnya. Yang ketiga, sukses ibadah tadarus Al-Qur'annya. Dan yang keempat, sukses malam Lailatul Qadarnya. Serta sukses zakat fitrahnya. Okay, I think enough. That's all I can say. I hope you have all learned something new from it. And I know I have made lots of mistakes. But then again, I'm only human. So, I'm sorry. Wassalamualaikum